Ya, kita lanjut dengan materi baru ya. Jadi setelah kita membahas materi bilangan, ya, kita lanjut materi baru tentang himpunan. Himpunan bagian yang pertama. Ya, ini materi baru ya, tentang himpunan. Tujuan pembelajaran kita saat ini yang pertama menjelaskan konsep himpunan, jadikan himpunan dengan 3 cara, menentukan himpunan kosong dan himpunan semesta. 4. Menggambar dan membaca diagram Venn. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita saat ini. Yang pertama, konsep himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek ya, yang sudah didefinisikan atau sudah diartikan, bisa dijelaskan, ya, bisa diartikan dengan jelas, sehingga dengan tepat dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan yang tidak termasuk dalam himpunan tersebut. Jadi itulah pengertian himpunan. Ya. Kumpulan benda atau objek yang sudah didefinisikan dengan jelas, sehingga dengan tepat dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan yang tidak termasuk dalam himpunan tersebut. Itulah pengertian himpunan. Ya. Contoh yang termasuk himpunan. Ya, kumpulan nama siswa di kelas yang diawali huruf B, kumpulan hewan berkaki 2, kumpulan kendaraan roda 4, kumpulan hewan berkaki 4, kumpulan negara-negara di Asia Tenggara. Contoh yang termasuk himpunan, ya, karena bisa dijelaskan dengan tepat, ya. Misalkan A, kumpulan nama siswa di kelas yang diawali huruf B, Budi, Beben, dan seterusnya. Jelas, ya. Kumpulan hewan berkaki 2, ayam, burung, dan lain-lain. Kumpulan kendaraan beroda 4, jelas ya, bus, mikrolet, dan lain sebagainya. Kumpulan hewan berkaki 4, gajah, harimau, jelas. Kumpulan negara-negara Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan seterusnya. Jadi bisa diartikan dengan jelas. Jadi kalau dia bisa diartikan jelas, maka dia termasuk himpunan. Contoh kumpulan yang bukan termasuk himpunan. Ya. 1. Kumpulan murid-murid yang tinggi di kelas. Kumpulan benda-benda yang mahal. Kumpulan guru-guru yang berpenampilan rapi. 4. Kumpulan bunga yang harum. Ini bukan termasuk himpunan. Kenapa? Karena tidak bisa didefinisikan atau tidak bisa dijelaskan dengan tepat. Kumpulan murid-murid yang tinggi di kelas. Benda-benda yang mahal, guru-guru yang berpenampilan rapi, kumpulan bunga yang harum. Ini semua contoh yang bukan termasuk himpunan. Mengapa? Ya, kumpulan murid-murid yang tinggi di kelas. Ya, coba perhatikan ilustrasi ini. Ya, saya tinggi, kamu rendah kan? Saya juga tinggi kok. Ya. Jadi, kumpulan murid-murid yang tinggi di kelas bukan himpunan karena tidak bisa dijelaskan yang tinggi itu berapa. Ada yang tinggi 100 cm, oh sudah tinggi. Kalau mungkin kita keluar negeri, kita termasuk orang pendek, gitu. Walaupun sudah tinggi di kelas, seperti itu. Jadi kita bertemu dengan teman kita, saudara kita, biasanya kita menganggap kita tinggi, tapi akhirnya ternyata kita pendek. Ya. Jadi mengandung banyak arti, ya, tinggi itu seperti apa. Sehingga kumpulan murid-murid yang tinggi di kelas bukan termasuk himpunan. Ya. Karena tidak jelas tinggi itu seperti apa. Apakah harus 100 cm, atau harus 110 cm, harus 120 cm, dan seterusnya. Jadi mengundang kerancuan. Ya, kerancuan dari orang lain. Menurut saya 100 cm sudah tinggi. Tapi menurut dia atau teman yang lain harus 150 cm baru dikatakan tinggi. Jadi itu jelas berbeda. Ya. Kemudian kumpulan benda-benda yang mahal. Ya.
Ada yang bilang, oh menurut saya benda A yang mahal. Oh menurut saya yang B mahal. Menurut saya benda ini murah. Gitu. Jadi berbeda pendapat pandangan. Sehingga kumpulan benda-benda yang mahal bukan termasuk himpunan. Itu juga dengan kumpulan guru-guru yang berpenampilan rapi. Ya, ada yang bilang Pak Rudi yang rapi, ada yang bilang yang Bu Ani yang rapi, ada yang bilang menurut saya Bu Ida dan Bu Ani yang rapi. Ya. Jadi tidak bisa ditentukan mana yang rapi. Ya, karena masing-masing memiliki penilaian sendiri. Sehingga kumpulan guru-guru yang berpenampilan rapi bukan termasuk himpunan. Ya, menurut saya si A paling rapi, menurut dia si B yang paling rapi. Seperti itu. Kumpulan bunga yang harum, ya dia ada yang harum itu mawar. Oh, menurut saya melati. Menurut saya ya yang paling harum bunga kenanga. Ada yang bunga teh koko yang harum, ya jelas berbeda pandangan, berbeda pendapat. Ya, menurut saya bunga rosi yang harum. Jadi kumpulan bunga yang harum bukan termasuk himpunan. Karena menimbulkan berbagai argumen. Karena tidak bisa dinyatakan dengan jelas yang harum itu seperti apa. Ya. Jadi itulah contoh-contoh yang bukan termasuk himpunan. Jadi perbedaan antara kumpulan yang termasuk himpunan dan kumpulan yang bukan himpunan adalah pada batasan yang jelas, dapat diukur dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Memiliki batasan. Oh, ternyata tingginya harus 150 cm. Itu baru jelas. Ya. Buku yang mahal itu buku yang harganya 500.000 ke atas itu mahal. Itu baru jelas. Ya, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Seperti itu. Lanjut. Ya. Kita masuk di himpunan. Suatu himpunan biasanya diberi nama dilambangkan dengan huruf besar. Jadi kalau kita menuliskan suatu himpunan, kita menggunakan huruf besar. A, B, C atau A, B, C, D, sampai Z. Terserah. Pilih mana A, B, C. Yang penting huruf besar. Adapun benda atau objek yang termasuk dalam himpunan ditulis dengan menggunakan pasangan kurung kurawal. Jadi itu seperti ini. Contoh, himpunan A. Kita tulis A huruf besar sama dengan buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Titik-titik ini adalah anggota himpunan. Misalkan himpunan A adalah himpunan hewan berkaki 4. Berarti di sini tertulis gajah, anjing, domba, dan lain-lain. Ya. Jadi menuliskan himpunan harus besar, ya, dan anggotanya atau objek di dalamnya ini ya kita menggunakan kita buka dengan kurung kurawal dan ditutup dengan kurung kurawal. Setiap benda atau objek yang berada dalam satu himpunan disebut anggota atau elemen. Ya, anggota atau elemen dari himpunan itu dan dinotasikan dengan lambang ya, menyerupai huruf E, dibaca elemen atau anggota. Nah, bahasa Indonesianya anggota. Sedangkan benda yang tidak termasuk dalam himpunan atau bukan anggota himpunan dinotasikan dengan seperti yang di atas, tapi kita pakai garis miring. Ya, kita coret. Artinya bukan himpunan, bukan elemen. Jadi kalau anggota himpunan, misalkan gajah adalah anggota himpunan hewan berkaki 4. Berarti gajah elemen atau gajah anggota dari hewan berkaki 4. Ayam bukan anggota hewan berkaki 4. Itu contoh. Ya. Perhatikan. Himpunan A 1, 2, 3, 4. Maka 1 adalah anggota himpunan A. Tulis 1 elemen A. 2 masuk himpunan A. Tulis 2 elemen A. 3 dan 4 juga sama. Termasuk anggota himpunan A. Sedangkan 5, 6, 7, 8 tidak masuk di sini. Ya. Karena anggotanya cuma 1, 2, 3, 4. Maka 5, 6, 7, 8
bukan anggota dari A. Seperti itu. Ditulis 5 bukan elemen dari A. Jadi yang termasuk himpunan A, kita gunakan tanda notasi seperti ini. Sedangkan yang bukan anggota A, kita gunakan notasi seperti ini. Lanjut dengan menyajikan himpunan. Penyajian himpunan ada 3, yaitu A dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi, B dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, C dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi ada 3 cara menyajikan himpunan. Dinyatakan dengan menyebut anggotanya, dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki, dan terakhir dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Oke, contoh. Z adalah himpunan bilangan ganjil antara 20 dan 46. Nyatakan himpunan Z dengan menyebutkan anggotanya, menuliskan sifat yang dimiliki, dan dengan notasi pembentuk himpunan. Penyelesaian. Yang pertama dinyatakan dengan menyebut anggota-anggotanya. Bilangan ganjil di antara 20 dan 46. Otomatis dimulai dari 21. Ya. Kita tulis Z sama dengan buka kurung kurawal. Ingat Z huruf besar sama dengan buka kurung kurawal 21, 23, 25 dan seterusnya sampai 43, 45. Ya, bilangan ganjil antara 20 dan 46. Berarti semua bilangan ganjil di antara ini kita masukkan di sini menjadi anggota Z. Kita tidak perlu menulis 21, 23, 25, 27 sampai 45. Ya, kita cukup tuliskan 21, 23, 25, titik, 43, 45. Seperti itu. Jelas ini menyatakan bilangan ganjil di antara 20 dan 40. Itulah menjadikan himpunan dengan menyebut anggotanya. Kemudian dengan menuliskan sifat yang dimiliki. Ya, Z adalah bilangan ganjil antara 20 dan 40. Jadi menyajikan himpunan pola kedua, cara kedua yaitu dengan menuliskan sifat yang dimiliki. Z adalah bilangan ganjil antara 20 dan 46. Sedangkan yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Perhatikan. Sama, tuliskan Z sama dengan buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Perhatikan di sini. X ya. Untuk menyatakan notasi pembentuk himpunan kita harus misalkan ya. Misalkan bilangan itu dengan X atau Y atau ya terserah ya. Terserah Anda mau misalkan huruf apa ya. Dalam contoh ini misalkan huruf X ya. Tulis X sedemikian rupa sehingga ya, jadi ini dibaca X sedemikian rupa sehingga X. Jadi X ini ya bilangan ganjil. X ini nyatakan bilangan ganjil. Karena ini antara 20 dan 46 kita tuliskan X ini di tengah. Tuliskan X ini di tengah. Sehingga bilangan ganjil antara 20 dan 46. X lebih dari. Lebih dari mana? Otomatis bilangan ganjil antara 20 dan 46, X harus lebih dari 20. Ya. Harus lebih dari 20 dan harus kurang dari 46. Ya. X lebih dari 20 kurang dari 46. X bilangan ganjil. Jadi seperti itu. Ya. Jadi dibaca Z adalah himpunan X sedemikian rupa sehingga X lebih dari 20 kurang dari 46, X bilangan ganjil. Ya. Jadi X ini karena di sini bilangan ganjil kita misalkan dia adalah X. X itu lebih dari 20. Jadi 21, 23, 25 dan seterusnya. Tapi kurang dari 46. Jadi dia hanya sampai pada 45 untuk bilangan ganjil. X bilangan ganjil.
Jadi seperti itu. Ya. Contoh berikut. R himpunan bilangan prima kurang dari 10. Nyatakan himpunan Z dengan menyebut anggota, menuliskan sifat dimiliki, dan notasi pembentuk himpunan. Dengan menyebut anggotanya. Bilangan prima kurang dari 10. Bilangan prima dimulai dari 2. 2, 3, 5, 7. Bilangan prima dimulai 2, 3, 5, 7. 9 bukan bilangan prima. Ya. Sudah tahu alasannya di SD kan? Mengapa 9 bukan bilangan prima? Di bilangan prima kurang dari 10 adalah 2, 3, 5, 7. Baru yang kedua dinyatakan dengan menulis sifat yang dimiliki anggotanya, yaitu R adalah bilangan prima kurang dari 10. Ya. Baru cara ketiga, sama dengan contoh sebelumnya, kita misalkan X boleh, Y boleh ya. Ini kita misalkan Y. Jadi Y ini adalah bilangan prima. Y sedemikian rupa sehingga karena ini hanya kurang dari 10, langsung saja Y kurang dari ya, kurang dari 10. Y kurang dari 10. Y tidak perlu ditempatkan di tengah karena di sini hanya kurang dari 10. Beda kalau antara ini dan itu, berarti Y-nya kita tempatkan di tengah. Dan ini tidak seperti itu, langsung saja Y kurang dari 10, Y itu bilangan prima. Jadi seperti itu. Y sedemikian rupa sehingga Y kurang dari 10, di mana Y adalah bilangan prima. Lanjut di himpunan kosong dan himpunan semesta. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota dan dinotasikan dengan seperti ini. Kurung awal tapi tidak ada isinya, atau kita tulis bukan 0. Di kosong notasinya seperti ini himpunannya, atau seperti ini. 0 tapi kita garis. Jadi bukan 0. Di kosong dan 0 berbeda ya. Jadi jangan samakan 0 dengan kosong. Berbeda. Kalau 0 ada nilainya. Ada nilainya. Kalau kosong tidak ada sama sekali. Sedangkan himpunan 0 adalah himpunan yang hanya mempunyai satu anggota, yaitu 0. Jadi ini bedanya. Ini himpunan 0, ini himpunan kosong. Jadi kalau himpunan 0 ada, ya, yaitu 0, sedangkan himpunan kosong tidak ada. Sedangkan himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek. Himpunan yang dibicarakan dilambangkan dengan S. Jadi himpunan kosong dilambangkan dengan ini, himpunan 0 dilambangkan dengan ini, sedangkan himpunan semesta dilambangkan dengan S. Himpunan semesta, himpunan yang memuat semua anggota atau objek yang dibicarakan. Ya. Contoh di antara himpunan-himpunan berikut, tentukan manakah yang merupakan himpunan kosong. Ya. Ternyata di sini kita lihat himpunan anak kelas 7 SMP yang berumur kurang dari 7 tahun. Dia adalah himpunan kosong. Apakah ada anak kelas 7 yang berumur kurang dari 7 tahun? Tidak mungkin. Sedangkan TK saja, PAUD, umurnya 5 tahun. Kelas 1 SD 6 tahun. Kelas 2 SD 7 tahun. Apalagi kelas 7 SMP, tidak mungkin. Maka dia merupakan himpunan kosong. Himpunan kuda yang berkaki 2. Apakah ada kuda yang berkaki 2? Tidak ada. Maka dia himpunan kosong. Himpunan kubus yang mempunyai 12 sisi. Dia adalah himpunan kosong. Kenapa? Karena kubus hanya mempunyai 6 sisi. Depan, belakang, samping kiri kanan, atas dan bawah. Jadi ABC adalah contoh himpunan kosong. Tidak ada anggotanya. Ya. Himpunan bilangan prima yang habis dibagi 2. Himpunan bilangan asli antara 8 dan 9, himpunan nama bulan dalam setahun yang berumur kurang 30 hari, NX sedemikian rupa sehingga X kurang dari 0, X bilangan asli. Ya. Himpunan bilangan prima yang habis dibagi 2. Apakah himpunan kosong? Bukan. Ya. Bukan himpunan kosong. Karena ada. Bilangan prima yang habis dibagi 2 adalah 2 itu sendiri. Jadi D bukan himpunan kosong.
Himpunan bilangan asli antara 8 dan 9. Apakah ada? Ya, jawabannya adalah himpunan kosong. Karena tidak ada bilangan asli antara 8 dan 9. Yang ada adalah bilangan pecahan. Kemudian himpunan nama bulan dalam setahun yang berumur kurang dari 30 hari. Ya, apakah itu himpunan kosong? Bukan himpunan kosong. Karena ada satu bulan yang berumur kurang dari 30 hari, yaitu bulan Februari. Jadi F bukan himpunan kosong. Kemudian G, N, X sedemikian rupa sehingga X kurang dari 0, X bilangan asli. Dia adalah himpunan kosong karena tidak ada bilangan asli yang kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 itu adalah bilangan negatif. Sedangkan bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Lanjut, tentukan sebuah himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan-himpunan berikut. Jadi kita sekarang masuk di himpunan semesta. Ya. A, 1, 4, 9, 16, 25. Himpunan semesta yang mungkin adalah bilangan kuadrat. Boleh. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25. Jadi himpunan semestanya bisa bilangan kuadrat. Bisa juga bilangan asli, ya. Karena bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi 1, 4, 9, 16, 25 anggota juga dari bilangan asli. Anggota juga dari bilangan kuadrat. Bisa juga himpunan semestanya bilangan positif. Karena 1, 4, 9, 16, 25 adalah bagian dari bilangan positif. Boleh juga. Boleh juga bilangan cacah. Karena bilangan cacah dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi 1, 4, 9, 16, 25 merupakan anggota juga bilangan cacah. Jadi seperti itu. Jadi himpunan A boleh dinyatakan seperti ini. Ya, himpunan semestanya. Ada banyak. Bukan cuma satu. B, 2, 3, 5, 7. Nah, bisa juga himpunan semestanya adalah bilangan prima. 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Bisa juga bilangan asli. Kenapa? Karena 2, 3, 5, 7 juga masuk bilangan asli. Ya, bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Bisa juga bilangan positif. Jadi bisa saja himpunan semesta dari ini, himpunan B adalah bilangan positif. Jadi ada banyak ya, untuk menentukan himpunan semesta dari suatu himpunan. Ya, bisa juga bilangan cacat. Dengan 2, 3, 5, 7 adalah anggota bilangan cacat. C. Ya. Kerbau, sapi, kambing. Bisa juga semestanya adalah hewan berkaki 4. Bisa juga. Atau di IPA ada juga hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Ya. Atau bisa juga semestanya hewan ternak. Ya. Jadi kerbau, sapi, kambing masuk di hewan ternak. Masuk di hewan berkaki 4. Masuk di hewan bertulang belakang. Kemudian kerucut tabung bola. Masuk di bangun ruang sisi lengkung. Atau bangun 3 dimensi. Boleh. Honda, Yamaha, Suzuki. Himpunan semestanya merek kendaraan bermotor. Honda, Yamaha. Bisa juga merek kendaraan motor di Jepang. Asal Jepang. Bisa. Lanjut, diagram Venn. Ya. Diagram Venn pertama kali dibuat oleh John Venn. Ya, jadi yang menemukan namanya John Venn. Sehingga nama diagramnya adalah diagram Venn. Ya. Dia seorang ahli matematika dari Inggris. Ya. Dalam diagram Venn, himpunan semesta dinyatakan dengan persegi panjang. Sedangkan himpunan lain dalam semesta pembicaraan dinyatakan dengan kurva mulus tertutup sederhana. Apa tuh kurva tertutup? Di lingkaran, lonjong, boleh. Ya, itu kurva, bukan bidang datar, ya, kurva. Ya. Dan nota-nota untuk menyatakan anggotanya. Diagram Venn ditemukan oleh John Venn. Ya. Kalau mungkin Anda menemukan pintar, Anda menemukan diagram, ya bisa dinamakan nama Anda. Ya, pakai nama Anda. Diagram Mende boleh.
diagram bungau, ya, terserah nama Anda. Kalau Anda bisa seperti John Venn, ya. Petunjuk dalam membuat diagram Venn, perhatikan ini, ya. Bulan semesta, S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Yang persegi panjang diletakkan di sudut kiri atas, kita beri nama S. Itulah himpunan semesta. Setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Jadi, diletakkan dalam lingkaran atau ya menyerupai lingkaran, ya. Jadi bisa lonjong bentuknya. Setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Jadi misalkan anjing, kita tulis titik anjing. Misalkan dia 2, titik 2. Ya. Jadi diawali dengan titik. Baru kita menuliskan anggota himpunannya. D. Bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Jadi kita hanya menuliskan satu saja. Misalkan anggota A 23, anggota B 34, otomatis 3-nya tidak perlu ditulis 2 kali, hanya perlu ditulis 1 kali. Ya. Contoh. Himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A 1, 2, 3. Himpunan B 4, 5, 6. Ya, kita akan menggambarkan dalam diagram Venn. Ya. Pertama, contoh kita buat persegi panjang. Baru S, ya, huruf S di sudut kiri atas. Itulah himpunan semesta. Kemudian di sini ada 2 himpunan, himpunan A dan himpunan B. Ya, himpunan A dan himpunan B. Kita buat dalam kurva tertutup sederhana. Tapi lihat di sini anggota himpunan A 1, 2, 3, B 4, 5. Tidak ada anggota A yang juga anggota B. Artinya tidak ada anggota himpunan yang sama. Maka gambarkan seperti ini. Pisah, ya, karena anggota A berbeda dengan anggota B. Jadi kurva tertutup seperti ini, tulis A dan B. Kemudian anggotanya kita awali dengan titik. Himpunan A 1, 2, 3. 1, 2, 3. Titik lebih dulu. Himpunan B 4, 5, 6. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita perhatikan himpunan semestanya. Ternyata masih ada anggota yang tidak masuk himpunan A, tidak masuk himpunan B, yaitu 7, 8, 9. Jadi 7, 8, 9 kita tempatkan di luar himpunan A, di luar himpunan B. 7, 8, 9. Terserah. Apakah di atas, di sini, ya terserah Anda. Ya. 7, 8, 9 kita tempatkan di luar A dan B karena tidak masuk anggota himpunan. Ya. Jadi seperti ini selesai. Himpunan semesta kita cek 1 sampai 9. 1 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jelas. Himpunan A 1, 2, 3. 1, 2, 3. Himpunan B 4, 5, 6. 4, 5, 6. Jadi ini adalah contoh kita menyajikan himpunan dalam bentuk diagram Venn. Ya. Jangan lupa anggota himpunan kita awali dengan titik. Contoh berikut. Dan S 1 sampai 9, A 1, 3, 4, B 4, 5, 6, 7. Ya, seperti biasa. Persegi panjang, jangan lupa S di sudut kiri atas. Nah, perhatikan. Himpunan A, himpunan B. Ada anggota yang sama. Ya, yaitu 4. Tapi 4 ini tidak boleh ditulis 2 kali. Dalam aturan diagram Venn hanya boleh ditulis 1 kali. Sehingga nanti kurvanya seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena ada anggota himpunan A yang juga milik himpunan B, yaitu 4. Jadi 4 kita tuliskan pertama. 4. Jadi 4 ini milik A dan 4 ini milik dari B. Seperti itu. Baru selebihnya 1, 2, 3 ada di A dan 4 dan 5, 6, 7 ada di B. Seperti ini. Sedangkan yang sisanya ditempatkan di luar. Selesai. Lanjut contoh berikut.
Ya, seperti biasa himpunan semesta, kita lihat ternyata himpunan A semua ada di B. Maka gambarnya menjadi seperti berikut. Nih ya, karena himpunan A ada di himpunan B. Tuliskan A 1, 2, 3 dan B 1, 4, 5, 6. Ya, karena 1, 2, 3 milik juga dari B. Ya, sehingga seperti ini. Sedangkan yang tidak ada di A dan B itu 8, 9, 7, 8, 9 kita dapatkan di luar. Iya, seperti itu. Dan S ya sama. Ternyata himpunan A dan himpunan B sama. Kita perhatikan 1, 3, 4, B juga 1, 2, 3, 4. Jadi karena sama, jadi hanya satu kurva saja. Tapi kita tulis A dan B. Anggotanya tuliskan di dalam, dan yang bukan anggota AB kita tuliskan di luar. Jelas? Ya? Mudah? Berdasarkan diagram Venn di bawah ini, nyatakan himpunan tersebut dengan mendaftarkan anggotanya. Gampang. Ya. Himpunan semesta. Kita hitung 1, 2, 3, 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9, ada 10, 11. Jadi kita tulis 1 sampai 11. Himpunan A 3 ada, masuk himpunan A. Jadi 2, 3, 5, 7. Himpunan B 1, 3, 9, 10. Tugas akan dikerjakan selama seminggu. Ya, seperti ini. Tugas yang Anda akan kerjakan selama seminggu. Oke. Ya. Terima kasih. Ya, jaga kesehatan dan jangan lupa tugas dibuat. Ya. Sekian, sampai bertemu lagi.